konsumsi obat tradisional atau jamu-jamu secara berlebihan juga tidak tepat. Halo good people, welcome to Big Man Bincang Puskesmas Menteng. Saya Gisel di sini dan hari ini saya tidak sendiri di sini. Saya ditemenin oleh seorang lelaki ganteng di sebelah saya, Bang Robin. Ya, halo good people, nama saya Robin. Saya tenaga apoteker yang bertugas di farmasi Puskesmas Kecamatan Menteng. Oke, hari ini kita akan bahas tentang pembuatan hand sanitizer dan vitamin. Ngomong-ngomong tentang hand sanitizer nih Bang, sekarang kan lagi wabah COVID-19. Mungkin hand sanitizer di pasaran itu merupakan satu bahan yang langka di pasaran. Nah, dan banyak masyarakat yang berinisiatif untuk membuat hand sanitizer sendiri. Apakah pembuatan hand sanitizer khusus untuk orang yang berkompeten seperti tenaga farmasi ataupun apotek, menurut apoteker, menurut Abang itu gimana tuh Bang? Ya, kalau menurut saya seperti keadaan yang sekarang ini wabah COVID-19, pasti produk hand sanitizer salah satu yang diharapkan untuk membantu masyarakat mencegah ya atau mengatasi kontak dengan virus COVID-19. Tetapi perlu kita ketahui saat ini produksi hand sanitizer mungkin tidak sebanding atau rasionya tidak tepat dengan keadaan saat ini. Banyak masyarakat yang ingin mendapat hand sanitizer sementara di pasaran itu produknya tidak banyak. Nah, jadi seperti yang kita ketahui di masyarakat sudah disebarkan cara pembuatan hand sanitizer sendiri atau yang sudah direkomendasikan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia. Sebenarnya kalau kita mau memproduksi sendiri itu diperbolehkan, tapi hanya untuk digunakan secara pribadi atau untuk kalangan kita sendiri. Kalau diperjualbelikan itu tidak diizinkan karena sudah ketentuannya dari Badan POM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan bahwa pembuatan hand sanitizer tersebut harus, kalau mau diperjualbelikan, harus memiliki aspek-aspek dari segi keamanan, kemanfaatan, dan untuk produk itu sendiri. Karena kalau sudah diperjualbelikan artinya masyarakat harus terjamin secara aspek risk and benefitnya, resiko dan manfaatnya. Kalau misalkan diperjualbebaskan tapi tidak memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan atau dari Badan POM, nah itu sudah menyalahi aturan. Kalau masyarakat mau, tadi yang saya bilang kalau masyarakat mau membuatnya sendiri itu boleh dengan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Itu sudah di sharing, bahan-bahannya sangat mudah, seperti harus kita persiapkan bahan etanol 96% atau alkohol 96%. Yang kedua itu ada gliserol 98%, H2O2, yang ketiga H2O2 3%, dan yang keempat aquabida steril. Nah, itu kalau mau diproduksi sendiri itu bisa di rumah. Nah, nanti cara pengolahannya mungkin nanti bisa dilihat di internet itu seperti apa, komposisinya juga sudah ada di sharing di internet. Kalau ada lagi yang kurang jelas atau ada yang meragukan tentang produk itu yang sudah disebarluaskan tetapi tidak memiliki izin edar, itu bisa kita laporkan ke Badan POM. Mungkin kalau masyarakat sudah tahu, kalau mau lapor produk yang bermasalah atau yang ilegal itu bisa dicari aja di internet halo Badan POM, atau bisa melalui WhatsApp atau melalui email juga bisa. Begitu kurang lebih penjelasan saya tentang produk hand sanitizer yang beredar di masyarakat. Berarti
untuk pembuatan hand sanitizer itu masyarakat umum boleh membuatnya, tapi untuk keperluan diri sendiri, bukan untuk diperjualbelikan. Karena kalau misalnya hand sanitizer diperjualbelikan itu semuanya itu ada aturannya. Dan ngomong-ngomong tentang hand sanitizer nih, sekarang kita bahas tentang vitamin nih Bang. Dalam wabah COVID-19 ini mungkin banyak masyarakat yang panik, yang gelisah juga. Saking paniknya mereka membeli vitamin, bahkan mengkonsumsi vitamin itu berlebihan. Menurut Abang nih selaku tenaga apoteker, bagaimana Abang melihat itu? Ya, saya sebagai tenaga farmasi juga sangat khawatir ya, karena selain tadi produk hand sanitizer, vitamin juga sekarang sudah banyak langka di pasaran, terutama yang diperjualbelikan di apotik. Karena masyarakat mungkin sekarang panik. Bagaimana untuk mengatasi wabah seperti ini, mereka banyak stok vitamin yang banyak di rumah, sedangkan penggunaannya belum tentu bisa tepat. Secara peraturan atau batasan maksimal penggunaan atau konsumsi vitamin C itu dalam satu hari hanya bisa kita konsumsi 1000 mg per hari. Selebihnya itu tidak perlu. Jadi kalau masyarakat satu hari minum vitamin C dalam bentuk produk suplemen, nah itu saya kira kalau misalkan produk suplemen atau apa yang mengandung vitamin C di masyarakat, pastinya kalau sudah melalui penilaian dari Badan POM atau memiliki izin edar, di label acuan gizinya itu pasti sudah dicantumkan bahwa maksimal satu hari nilai gizi vitamin C itu hanya sampai 1000 mg dikonsumsi satu kali sehari. Jadi kalau masyarakat mau mengkonsumsi vitamin C, bisa lihat aturan pakainya ada di label kemasan daripada produk tersebut. Atau kalau misalkan masyarakat yang mau mendapatkan obat di rumah sakit atau di instansi kesehatan yang sudah ada, bisa konsultasi ke dokter terlebih dahulu supaya kita tidak salah menggunakan atau salah mengkonsumsi vitamin C yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Intinya sesuai dengan aturan, segala sesuatunya itu ada aturannya. Jadi nggak sembarangan kita konsumsi vitamin karena panik nih, aduh pil dikit vitamin, aduh ini vitamin. Jadi nggak gitu ya, semuanya itu ada aturannya. Kalaupun ini mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang vitamin nih Bang, ada satu berita tuh yang saya lihat ada salah satu masyarakat atau salah satu kelompok masyarakat yang mereka membuat obat corona. Nah, menurut Abang dari sisi farmasi itu gimana tuh tentang obat corona yang beredar luas di masyarakat, berita tentang obat corona yang beredar luas di masyarakat? Ya, kalau menurut pandangan saya sebagai tenaga farmasi yang berkompeten untuk hal ini, bahwa produk atau obat yang beredar di masyarakat itu harus memiliki izin edar, jadi tidak sembarangan. Kalau misalkan ada pun yang beredar di masyarakat, itu kita harus melihat lagi dari aspek keamanan, mutu, dan kemanfaatannya. Bagaimana cara kita mengetahui obat itu layak atau pantas untuk kita konsumsi? Nah, itu kita bisa melihat dari izin edarnya. Kalau produk itu memiliki izin edar, artinya itu sudah melewati evaluasi dari Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, kenapa saya bilang harus memiliki izin edar? Karena kalau produk itu sudah melalui izin edar dari Badan POM, artinya itu sudah melalui evaluasi pre-market dan post-market. Pre-market itu dari mulai penilaian bahan bakunya, lalu penilaian terhadap data atau pembuktian secara klinis obat itu bermanfaat, lalu kita lihat lagi dari komposisinya sudah tepat atau tidak sesuai aturan Badan POM. Yang terakhir itu dari informasi obat tersebut. Nah, itu kalau sudah melewati daripada penilaian Badan POM, artinya itu sudah
resmi atau legal untuk kita konsumsi. Nah, selain itu Badan POM juga tidak hanya menilai produk tersebut, tapi kalau sudah beredar di masyarakat juga Badan POM wajib untuk mengevaluasi lagi apakah produk tersebut dinilai masih konsisten apa tidak. Nanti ada lagi uji laboratoriumnya juga terhadap produk tersebut. Kita lihat nilai-nilai atau parameter ujinya dari mulai pre-market sampai post-market itu apakah hasil atau parameter ujinya masih konsisten atau tidak gitu. Dan juga saya mau menjelaskan tentang obat tradisional atau jamu-jamuan yang juga sudah kita kenal. Itu juga banyak masyarakat yang memproduksi sendiri ya di rumah atau ibu-ibu yang sudah bisa membuat sendiri di dapur. Nah, itu juga kita harus mengetahui juga risk and benefitnya atau risiko dan manfaatnya. Obat-obatan yang sudah memiliki izin edar juga ada aspek risiko dan manfaatnya, dan juga tentang obat-obat tradisional juga harus memiliki aspek risiko dan manfaatnya juga. Kalau kita konsumsi obat tradisional atau jamuan-jamuan secara berlebihan juga tidak tepat, karena itu secara klinis juga belum valid datanya untuk kita konsumsi secara berlebihan. Karena sesuatu yang kita konsumsi obat-obatan atau obat tradisional itu juga harus melewati proses metabolisme. Metabolisme ada yang obat-obatan itu akan bermanfaat, ada juga yang tidak bermanfaat. Nah, kalau misalkan yang bermanfaat itu sudah melewati peredaran darah kita, sudah di metabolisme, dan kalau yang tidak bermanfaat itu bisa menimbulkan resiko lain seperti penyakit lain. Kalau terlalu banyak juga akan terakumulasi di ginjal. Nah, itu juga tidak baik juga. Makanya kita harus lebih waspada lagi. Tingkat kehati-hatian kita juga harus lebih kita perhatikan lagi untuk mengkonsumsi semua obat-obatan yang sudah memiliki izin edar atau jamu-jamuan yang akan kita konsumsi. Begitu. Nah, kalau masyarakat ingin mengetahui bagaimana pemilihan obat-obatan yang tepat yang beredar di masyarakat, nah itu kita harus bisa menilainya dengan cara klik. Itu ada singkatannya klik. K-nya itu adalah kita harus memeriksa kemasannya. Kemasannya itu ada sesuai dengan aturannya atau tidak. Kita lihat dari mulai komposisinya, dan juga yang kedua adalah L. L itu label. Label itu berisikan informasi terdiri atas komposisi, nilai acuan gizi. Nah, itu juga harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Badan POM. Yang ketiga adalah izin edar. Izin edar itu adalah tahapan terakhir daripada produk tersebut memiliki atau mempunyai standar yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, yang keempat adalah kadaluarsa. Ini yang terakhir. Jadi kalau kita ingin mengkonsumsi sebuah obat-obatan atau produk kesehatan apapun yang akan kita minum, nah itu harus kita lihat lagi kadaluarsanya atau masa berlakunya produk tersebut. Kalau kita sudah melewati klik tersebut, nah itu sudah bisa kita konsumsi. Berarti klik ya guys, ingat klik kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Oke, sekian Big Band hari ini. Jika ada pertanyaan, saran, ataupun masukan ke kami, silakan komen di bawah ini, atau mungkin bisa DM ke Instagram kami. Terima kasih, dah.